siang-siang gini malah ganggu. Jadi saya kan pulang kerja, niatnya itu mau istirahat, malah cekcok gara-gara mandi junub. Pakai wudhu atau tidak? Nah, kalau menurut saya kan nggak perlu, nggak apa-apa pakai, tapi biar lebih betul itu harus ngayal terus pakai. Gus terus gimana? Pakai cekcok segala itu gimana? Junub kok dicekcokin? Junub yo disucikan kok. Junub kok dicekcokin? Yang ditanyakan apa ini? Tentang masalah Itu Pak. Ya junub. Boleh nggak kalau pakai wudhu sama tidak? Ya. Jadi gini, orang yang lagi junub memang harus mandi besar. Nah, mandi besarnya pun itu ada cara tersendiri. Ya, ada cara tersendiri. Nah, tapi sebelumnya tahu enggak junub itu apa? Junub kan ketika laki-laki itu mengeluarkan air sperma dan perempuan itu menstruasi gitu ya. Beda ya. Yang junub itu ada dua hal. Junub itu faktornya ada dua hal. Yang pertama yaitu ketika seorang laki ataupun perempuan bermimpi mengeluarkan air sperma, atau bukan cara mimpi, ada yang lain, contoh bergairah. Tahu bergairah enggak? Tahu. Apa bergairah itu? Ya bergairah. Atau melihat sesuatu dengan pandangan yang negatif. Paham enggak? Paham. Contoh habis keluar lihat apalah cewek, atau lihat kambing, atau lihat Astagfirullah. kerbau, tapi pikirannya negatif, terus mengeluarkan air sperma, itu juga dinamakan dengan junub. Yang kedua yaitu ketika seorang laki dan perempuan berhubungan badan, entah itu mengeluarkan air sperma ataupun tidak, itu dinamakan dengan junub. Kalau menstruasi beda lagi. Beda lagi. Nah, ketika ada orang kok junub itu memang diwajibkan mandi besar. Maksudnya kita mandi besar. Kenapa? Karena junub itu termasuk hadas besar. Nah, seseorang ketika ibadah, ya kan, mau sholat dan sebagainya, itu memang harus bersih dari dua hadas. Entah itu harus suci dari dua hadas, entah itu suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau hadas besar berarti harus cara mandi besar. Terkait dalam hal ini, mandi besar itu sendiri itu niatnya, ya, niat rukun daripada mandi itu sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Itu, tapi meratakan airnya itu disertai dengan niat, dibarengkan dengan niatnya. Begitu air sampai ke kepala, itu bareng dengan niat. Makanya niat seraya meratakan air ke seluruh tubuh. Itu rukun. Iya, rukun dua itu yang wajib. Tapi ada yang menjadi keafdolan tersendiri ketika kita menambah kesunahan. Apa itu? Contoh, sebelum kita memulai mandi, sebelum kita mulai niat, itu ada beberapa kesunahan. Salah satunya yaitu kedua telapak tangan itu dicuci terlebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu. Setelah itu nanti baru kemaluannya dibersihkan. Setelah kemaluan dibersihkan, kedua tangan dibersihkan lagi pakai air tadi. Setelah itu tadi Mas Bendol sama Mas Agus kan cekcok tentang masalah wudhu. Nah,
itu memang ada kesunahan tersendiri ketika seseorang akan melakukan mandi besar, itu memang ada kesunahan yang berupa wudhu. Nah, itu sunnah. Kalau sunnah berarti baik untuk dilakukan. Jika tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya ketika kita melakukan. Paham ya? Setelah sudah wudhu baru kita memulai apa? Memulai mengguyurkan air ke kepala 3 kali. Itu disertai dengan niat. Harus Ya, 3 kali. iya, sunnah. Saya ingin bilang sunnahnya. Ya, ketika air sampai ke mau mau diragakan mulai dari kepala, itu kita mulai nih niat mandi. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhalillahi ta'ala 3 kali. Niatnya cuma 1 kali aja. Nah, niat itu aslinya di hati. Sedangkan kita melafadzkan dengan bunyian tadi, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhalillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah. Paham ya? Setelah mengguyurkan air ke kepala, baru ke badan ke bagian kanan. Badan yang bagian kanan 3 kali juga. Setelah itu baru yang sebelah kiri juga 3 kali. Sudah, setelah selesai bersih semua. Terus kita juga mikir-mikir dulu, jangan langsung sholat atau gimana gak dibersih sholat. Kita dipikir dulu, tadi saya pas bersihin badan gosok-gosokin telapak tangan saya menyentuh kemaluan saya tidak ya, atau malah menyentuh anus saya tidak ya. Nah, kalau masih kok menyentuh kemaluan, telapak tangan kita kok menyentuh kemaluan kita ataupun anus kita, limpat-limpatan itu halboh namanya, limpatan-limpatan dubur ataupun anus, maka wudhu kita batal. Berarti kalau batal kita harus wudhu lagi. Paham? Paham, Pak. Ya terus kalau saya pernah dengar itu ya, Pak. Selulup gitu. Selulup itu apa? Menenggelamkan diri. Wah, di sungai 3 kali itu sudah bisa hilang hadas besarnya. Bener gak sih Pak Yai? gini. Bukan cuma di sungai saja. Bisa kok. Misal sampean punya kolam renang, ataupun bahkan sekarang yang lagi viral kan bunga sama akuarium. Ya, Ya ada. Kebetulan akuariumnya itu akuarium Pak Yai. oh, bukan akuarium. Salah. Wah, Akuarium. kebetulan saya yang dipunyai sampean akuariumnya itu besar. Lebih dari kemarin saya sampaikan, ingat enggak? Ingat, Berapa? 2 kulah. 2 kulah itu ukurannya kurang lebih 246 liter atau setara dengan 60 cm Kubik. Kok lebih dari itu? Wah, kita enggak usah mandi tadi, enggak apa-apa, enggak mandi kayak tadi yang saya sampaikan, bisa-bisa aja. Yang penting jegur sambil niat. Udah rata dengan air semua, por itu loh, ujung rambutnya, kulitnya udah terkena air, itu udah gugur kewajibannya. Oh gitu. Paham ya? Paham, Udah Pak, ya. gugur. Saya dulu waktu di pondok juga kayak gitu, singkat Oi. gugur. Apalagi mau menjelang subuh. Nah, zaman di pondok kan takut ditakzir. Iya. Nah, takut ditakzir atau takut dihukum lah. Cepet-cepet, wah, kok anu nih, ternyata kok basah. Wis, cepet toh, ambil baju biasa buat sarung buat mandi, Iya, iya. cekur. Kali cekuran naik, wah, langsung itu udah. Terus gimana kalau semisal kita lagi junub ya Pak Yai? Tapi di wilayah kita itu susah air atau jauh dari air, tapi sudah mendekati waktu sholat. Nah itu caranya gimana? Apakah kita tayamum? Boleh saja. Tapi yang namanya tayamum itu hanya sebagai pengganti wudhu saja, gitu ya, hanya sebatas pengganti wudhu. Kalau memang kok airnya tidak ada, ataupun karena memang sakit, atau memang karena lagi bepergian, contoh di pesawat dan lain sebagainya, itu boleh tayamum. Gitu.
tayammuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Niatnya hanya sebatas tayamumnya itu hanya sebatas pengganti wudhu saja. Bukan kok yang saya aku tetap tayamum. Nggak boleh. Padahal di situ ada air, artinya gimana? Iya. Udah paham ini? Ya Pak. Nah, ini kok di sini aja Mas. Ini bentar lagi udah Oh ya, boleh Pak. hari ini. Udah petang. Nah, ini nanti ada gede soalnya. Wis, ada gede. Nyerang lambung. Nyerang Lambung. Makasih infonya ya Pak ya. ya, mau lanjut kemana ini? Ya katanya di sini buka Pak. Enggak kok. Ya bukannya masih nanti setengah jam lagi. Istirahat dulu di belakang. Iya. Ikut nyiapin mas-mas pondok sama bapak pondok itu. Oh, Di belakang ada bapak siap. pondok. Tapi tidak boleh ganggu ya. Iya. Ya. Ngelirik Pak ya. Iya, tidak apa-apa. Iya.